Ah, Nggak lagi upload kayak ini video tadi bener. Ini ada sepeda tuh tali-talikan dari jalanan. kenapa? Begini-begini sepeda. Ada mobil truk apa? Talikan. Di mana itu? Ini di mana kayak ini? Pasti di India. Hah? Oh, itu orang India itu. Di kampungku itu kalau di India. Terlalu banyak sapi di sana. Talikan. Hmm. Begini. Coba beda diantang begitu. Tabrak sapi. Sepada kok. Ini di mana yang ugal-ugalan? Saya bilang kan rambutan. Ih, ada tadi yang masuk. Saya kasih ke bawah naga. Oke. Pinjam gitu karena mau jadi shooting, kas kembali lagi sebentar. Astaga, buru-buru sih. Kira sedikit. Curang dimakan itu. Apa beda deh? Enggak ada apinya. Hah? Ada apinya di dalam nih. Ada sebentar itu kok makan. Jadi benar. Anu ini COVID kah? Mengerikan. Tapi alhamdulillah kabar baiknya tuh ada datang vaksin. Itu Makassar hampir semua dapat. Nah, siap-siap lagi, tapi yang diutamakan tahu tenaga kesehatan dulu. Ada tuh senggar dari depan tuh. Ya mudah-mudahan ada itu dapat bagi semua vaksin, disuntik bagi semua. Daya tahan tubuh tak bagus, menjadi itu virus kan nanti tuh virus dari dalam dikasih masuk bisa lawan dimatikan. Oke. Kena terkumpul di dalamnya. Ya, tapi jangan dulu tali-talikan juga semua. Karena belum pakai dapat, mulai ada vaksin, baru belum pakai dia. Tapi itu lagi peluang apa, kerumunan apa semua. Enggak sudah kau divaksin jantung. Iya karena ini baru gitu baju belum pilihan. Tak, jangan bisa kesehatan tak. Udah ya, selalu tidur tepat waktu, jangan seperti kita kode gini. Selalu jam 2, jam 3 baru tidur. Itu baru selesai dari kantor itu, tapi belum supaya cepat pulang. Banyak cerita. Sama gitu. Ada 3 layout. Pak Salman, Pak Budi. Sehat Midi. Mengerjakan 16 halaman. Kemudian ada 2 videografer. Oh itu. Pak Iwan Kurniawan, ada Pak Asral Charlie. Orang Pangkep sana itu. Penguasana Pangkep, dia tuh yang pengen jembatan. Anti corona itu. Oh iya. Ini ada 4 layout, 4 editor, redaktur politik, redaktur daerah, redaktur kota, redaktur ekonomi. Saya orang jago anak muda. Ini nih. Langka ini. Yang Mage bilang. Satu-satunya ini. Kemarin tidak masuk karena gering tongi. Kalau dekat-dekat yang ini. Harus demam juga ini. Ada sertifikat. Ada rambutan dalile. Yang ada sertifikat sok di kantor sini. Apa minta itu dia di grafis? Ini sementara kan Balai layang. ya kita sudah nelayan di Selayar menemukan drone laut beberapa pekan lalu ya, tanggal 26 Desember. Tapi kita belum tahu apa sebenarnya itu. Menyebar informasi media sosial bahwa ini drone dari Cina apa segala macam. Iya. Tadi baru ada hasil penelitian sementara Angkatan Laut. Itu pun Angkatan Laut belum bisa memastikan dari mana asal usulnya ini benda ini. Dia hanya mendeteksi kemampuan benda itu yang sangat canggih sekali. Dia bisa mendeteksi berapa ikan yang ada di sekitar laut itu. Apakah ada ikan lumba-lumba di sekitar tempatnya itu berada. Dan bisa mendeteksi kedalaman laut
yang bisa dilewati kapal selam dan sebagainya. Jadi dia diduga-duga ini benda ini bisa membawa misi ekonomi dan bisa membawa misi militer. Ya. Makanya itu yang membuat Ketua DPD RI Lanyala Mataliti bereaksi keras. Ya tahu, Pak. Setelah mengetahui kekuatan benda itu. Hayaan, memang harus median sekarang. Tinggal diam. Ini sudah ada nih teman-teman Jakarta sudah menemukan komentarnya Pak Prabowo tapi tidak langsung lewat Pak Prabowo. Lihat ke dulu deh Lewat juru grafisnya. bicaranya. Ini. Ini. Ini ada tinana ini. Ini keluar dari anu laut ini kotornya ke satelit sama. Ngerinya, nggak tahu nanti kekuatan anu atau Ini ke lumba-lumba sekali muncul di bidaan. Lanjut ke dulu tahu lagi. Selain itu jika halaman 1. Ada yang perasaan putih benar. Kenapa guys? Itu nganu. Terlalu kenyang tadi. Asal jangkit mulai kembali di hotel tak bela. Ini Kayak Wandi? foto pengrajin tahu. Mengeluh. Kenapa? Wih, kedelai ya memang. Naik harga kedelai ya. Baru impor lagi. Ada nih juga vaksin tadi tiba sekitar 30.000 unit. Sulsel. Sulsel akan segera didistribusikan ke kabupaten kota dan mungkin proses vaksinasi sudah bisa dimulai tanggal 12 Januari Tahu. menurut Kadis Kesehatan. Yang hebat, Tawa Pangkep paling banyak dapat jatah vaksin Kenapa ini? setelah Makassar. Lebih banyak Pangkep daripada Bon. Banyak sekali Pangkep mungkin. Tidak tahu. Mungkin karena banyak pulaunya. Jadi Dibagi-bagi ke pulau-pulau ya. Banyak dokter-dokternya tersebar di pulau-pulau. oh iya tahu. Karena banyak pulau. Karena ini kan vaksin yang dikirim ini tergantung berapa tenaga kesehatan yang akan divaksin dulu. Kan tahap pertama tenaga Tenaga kesehatan. kesehatan kodong. Dokter ke perawat. Ada sih besok itu kita bisa lihat berapa dapat Makassar, Pangkep, Bone, Takala, Toraya, Toyotara, Lumas, lengkap semua. lengkap. Cukup itu apa sih? Oh, kepada. Dah ada makin pada. Ya, cuma makan. Iya, kita juga. Sada. Kakak Pak Rizal. Apa itu bikin kaget-kaget nama? Kaget kok saya langsung mau kencing. Kencing bagaimana dong? Iya. Terus masih lagi ini. Apa itu? Anu. Seperti biasa untuk halaman 10 dan Iya. sebenarnya baru dah Wih, panjang umur. panjang umur baru dicerita. Baru dicerita. Di halaman 10 dan 11 Sulsel Bar dan Sulsel kita ada banyak berita dari seluruh kabupaten di Sulsel dan Sumbar. Nah, untuk besok di halaman Sulsel Bar kita ada berita dari ini kabar baik juga nih untuk masyarakat di Luwu Utara. Ini sekarang sudah ada penerbangan perintis dibuka rute Seko dengan Palu. Seko langsung ke Palu PP. Ini baru penerbangan perdananya baru dilaksanakan tadi. Nah, jadi ini penerbangan perintis, jadi melengkapi penerbangan perintis yang sudah ada sebelumnya di Luwu Utara sana seperti Masamba ke Seko, Seko ke mana lagi ke Toraja dan sebagainya. Jadi ada tambahan rute baru lagi. Selain penumpang juga bisa barang, kargo. Nah, jadi ini semakin membuka akses Seko. Kita kan Seko itu kan dulu terkenal sekali apa namanya? Daerah susah. Seko Slovakia. susah diakses dulu. Ojek termahal kan dulu ada di sana. Tapi sekarang semakin terbuka dengan banyaknya penerbangan masuk ke sana. Ini tentu kemajuan bagi Masamba, Luwu Utara dan Sulsel secara umum. Kemudian kita juga ada berita dari ini cerita
warga Takalar yang sempat hilang 2 minggu. Ih, bodoh. Namanya tuh Sirajuddin Dengkolang. Sirajuddin ini dia hilang, dia bukan hilang sih, dia pergi dari rumah sejak 19 Desember 2020 dan baru ditemukan tanggal 1 kemarin. Usia berapa tahun? Dia usianya ini 61 tahun. Oh, saya berarti mungkin dia hilang Menurut ingatan. ceritanya ini dia masuk ke hutan. Oh, masuk ke hutan. Dia masuk ke hutan. Tapi pas ditanya sekarang mau apa masuk di hutan, dia juga bingung. Saya tidak tahu katanya kenapa saya masuk ke hutan hari itu. Dan dia tidak pulang-pulang. Dan menurut pengakuannya selama 2 pekan itu kurang lebih dia tidak makan sama sekali. Bodoh. Dia hanya minum air sungai. Nah, dan tidur di hutan, dia tinggal di pinggir sungai itu, dia mengandalkan air sungai untuk minum, dia tidak makan sama sekali pengakuannya ini. Makanya pas ditemukan kemarin dia loyo, lemas sekali. Pasti mi tahu kalau tidak makan. Ini ada cerita selama 2 pekan tapi 1 hari saja tidak makan, bagaimana itu lama ini sih? 2 minggu nih. 2 minggu. Bayangkan bagaimana. Ada cerita-ceritanya bagaimana si Dengkolang ini, Dengkolang namanya. Dan kolam. Kemudian ada dari berita lainnya di halaman 11 kita ada ini pengrajin tahu Tribuners, tahu Iya. tempe. Ini kan lagi apa namanya, harga tahu impor ini lagi naik kedelai lagi naik sekali. Iya. Nah ini pengrajin tahu ini dari berbagai daerah di Sulsel sampai Sulbar ini mulai mengeluh. Ada yang sampai menghentikan produksinya sementara, ada juga yang tetap di normal seperti biasa untung rugi gitu. Kan ada juga yang mentaktisi dengan makna kecil-kecil kita tahunya. Ya mau kasih kecil kena kayak kasih harganya juga saya tidak apa-apa. Ya, jadi macam-macam sebenarnya kan banyak. Ada yang begitu ya naikkan harga, ada yang kecil-kecil. Nah, kondisi ini sudah berlangsung sejak Desember katanya dan tentu mereka maunya normal lah supaya Iya pengrajin Dek. tahu tempe untung, masyarakat juga tidak kesulitan membeli. Tahu tempe kan makanan tempe. Andalannya ini orang ini. Enak sekali itu. Murah-meriah Nasi dan tidak panas. macet. Tempe digoreng saja. Tambah kian cobe-cobe. Kayaknya ini orang. Udah. Begitu. Sama satu lagi Tribuners ini di Wajo ada berita petani di Wajo sekarang kodong di 4 kecamatan berapa kecamatan, 2 kecamatan di sana itu 47 hektar sawah gagal panen Kodok. gara-gara tikus. Ini tikus serangki sawahnya itu petani di Wajo. Total itu menurut datanya Dinas Pertanian setempat 48 hektar khusus diserang tikus. Hama tikus. Dan ada juga hama penggerak batang. Dan itu. Jadi di Wajo sekarang lagi gagal panen. Kodok. Apalagi ini musim hujan nih, banyak juga lahan kebanjiran. Iya Gagal tahu. panen. Dede susah di. Lagi petani di Wajo ini lagi dapat cobaan barangkali. Iya. Nah, dia berharap segera dapat bantuan lah dari pemerintah katanya. Minimal bibit katanya sama pupuk supaya bisa tanam ulang supaya tetap ada penghasilan. Iya tahu. Tahun ini. Tenang mau kan bagus kini mentan tak kita ini Menteri Pertanian tak. Oh, iya orang sih. Baru ki bicara ada mi. Komentarnya Pak Mentan nih. Masuk ki. Deh syukur tak senantak ada. Sehat Pak Mentan. Langsung ada. Ya tenang mi Cak. Saya suruh anggota ke sana. Ya alhamdulillah. Langsung direspon. Betul luar biasa nih orang sini. Ya, apalagi kabar Ican? Macam besok yang lain berita-berita Itu lain di halaman 10-11. Pak polisi makin. Iya, Pak Polisi. Apa dibikin Pak Polisi? Ceria Pak Polisi. Naik mi imunitas naik ini kan pakai masker mi. Sudah mau divaksin, mau datang vaksin katanya. Divaksin duluan juga nanti tidak. Ada tadi saya dengar kabar dari Pak Mintan. Kenapa itu Pak Mintan? Ini dia tadi laporannya terkodang itu di Wajo. Langsung direspon ya, tenang mi Cak. Saya turunkan bantuan ke sana. Ini kabar buruk untuk Pak Mintan ini. Apa sih itu? Ini petani di Jeneponto. Dia tadi pergi demo di kantor pupuk. Itu kantor pupuk salah satu perusahaan yang di bawah naungan Kementerian Pertanian, Kaltim.
dia penyedia pupuk subsidi di Sulsel. Iya. Petani di Jeneponto ini hanya susah tanam jagung, padahal ini sudah musim tanam. Iya kodong. Iya. Ini susah sekali dia dapat ini pupuk subsidi. Makanya dia tadi demo ke kantor itu pupuk di cabang pupuk Kaltim cabang Makassar. Veterani. Iya, veterani. Dia bawa teman-teman mahasiswa juga ke sana. Nah, tapi setelah dijelaskan sama pihak PT Pupuk Kaltim, itu terjadi ada kesepakatan. Misal segera dicek kenapa sampai pupuk subsidi ini langka di Jeneponto, khususnya di Kecamatan Bentoramba sama Tamalatia. Apalagi dia? Vaksin tambah ya. Alaman Oh iya. Tribuners ini kan sekarang COVID lagi tinggi-tingginya di Kota Makassar. Iya, lagi anunya, genit-genitnya. Iya, lagi di atas lagi liar-liar. Iya. Warga Makassar ini kalau merasa ada gejala-gejalanya bisa swab di puskesmas gratis. Tahu, enggak bayar mi? Bagus sekali nih Bakti Wali Kota. Karena dia kasih gratis Ki. Kalau di luar itu kan sampai yang dari WH ada mana pape aja masuk. Ke rumah pagi-pagi sekali dek. Alhamdulillah. Ada panggilan dari PPJ. pasti minum susu burung itu tambah imun. Tapi ada mi obat bagus timur. Gitu. Ada mi PPJ tahu andalannya. Immunoforce. Mantap. Lanjut lagi polisi. Pendetalannya itu Tribuners ini tadi Polsek Panakukang dia ungkap terkait kasus penganiayaan yang pelakunya itu bukan orang biasa. Dia diduga lurah Kariwis Utara. Dia aniaya perempuan di atas mobilnya. Di atas mobilnya Pak Lurah? Iya, di atas mobilnya Pak Lurah. Ini tidak ditahu siapa nih perempuan ini. Iya ada komen nih masuk Maka komen tapi takut Kak. Oh jangan pada komen. Kau data kalau takut jangan pada komen. Ketawa tapi pakai masker. Bahaya itu kalau di atas mobil punya Pak Lurah. Di atas mobil. Apa yang terjadi sebelumnya cekcok itu pasti ya. Pasti ada asap. Kalau ada api. Pasti ada bikan doang. Kalau ada terigu dan udang. Lanjut Tribuners. Iya. Kami Reskrim Polsek Panakukang Pak Iqbal Usman mengatakan kasus ini telah ditangani penyidik. Korbannya ini inisialnya DRK. DRK. Iya. Usianya masih 20-an. Lele. Ya asing baru rupanya. Ini katanya saksi-saksi ini termasuk Pak Lurah segera dipanggil penyidik untuk pengembangan kasus. Iya. Nah, terus Tribuners ada juga berita terkait bantuan bansos dari Presiden Jokowi. Iya. Semua yang tercatat sebagai PKH di Sulsel itu dipastikan dapat. Tahu. BLT yang kayak kemarin itu yang bantuan sembako di 2020. Iya. Itu akan berlanjut lagi di 2021. Nyaman tadi? Iya. Nah, kalau mau kita kapan
Ayo baca. Deh, Pak Jokowi. Halaman 5. Dah. Kakak Mike. Bikin apa ke kakak Mike? Sampingnya kita situ kakak Carlita dulu cerita. Gaga nama mau kakak Carlita Apa itu terjadi sama PSM? Tribuners untuk mulai hari Minggu kemarin saya tidak lagi menangani halaman PSM. Oh, Itu sudah berpindah ke editor lain. Oh iya. Jadi saya masih tetap menangani halaman ekonomi jam 4 dan 13. Apa yang terjadi di ekonomi di 2021 ini? Ya masih apa ya? Jadi para pelaku pebisnis, terus pengusaha, para pengusaha, pelaku usaha UMKM semuanya masih tetap optimistis menyambut 2021. Harus dong. Kita yakin perekonomian akan segera pulih seiring dengan kehadiran vaksin. Iya, Tapi dibutuhkan efektivitas dari pelaksanaan vaksin itu sendiri. Mereka berharap ini vaksin segera dilakukan kepada masyarakat karena dengan dilakukannya vaksin itu akan ikut mendorong kemudian ekonomi. betul. Itu Tribuners. Itu harapan dari para pelaku bisnis, para pengusaha dan juga pelaku UMKM di Sulsel ini. Iya tahu. Tribuners, apa lagi Tribuners? Kita juga Kak Mike. Oh yang lain itu dulu lah. Iya. Nah ini kalau dari properti, ini ada kita berita dari Zerinda Iya. Group. Deh, temanku itu. Iya, jadi Zerinda Group ini akan memperkenalkan dua hunian terbaru mereka yang dibangun di Kota Makassar. Dari mana di kan? Maros. Dari mana Kakak Arif itu? Dari disebut bos saja. Oh, dari Jepang. Nah, dua hunian terbaru Zerinda Group ini tepatnya akan dibangun di kawasan Sudiang, Makassar, dan juga di mana ini di Moncongloe, Kabupaten Maros. Jadi harga hunian yang ditawarkan ini terjangkau Tribuners, yaitu mulai dengan harga 156 juta rupiah per unitnya. Murah anak tahu. Diperkenalkan mulai bulan Januari ini akan diperkenalkan dan unit akan selesai dalam waktu 3 bulan setelah unit diperkenalkan. Setelah perumahan itu diperkenalkan, jadi mungkinnya sekitar bulan-bulan berapa ya? April Mei ya. Unitnya sudah ready dan siap huni. Berapa tadi harganya? 156 juta. Lokasinya di mana? Lokasinya itu ada di Sudiang Nasana, di Sudiang Makassar, dan juga di Moncongloe di Kabupaten Maros. Oh, Moncongloe ini. Ini rumah atau perumahan baru yang akan dibangun oleh Zerinda Group Tribuners. Jadi bagi Tribuners yang berminat, itu langsung saja datang ke kantor pemasaran Zerinda Group yang ada di Jalan Pelita. Jalan Pelita. Jalan Pelita Kota Makassar, atau bisa menghubungi nomor pemasaran di 082134888856. Itu Tribuners. Mantap lah itu deh. Itu saja. Oke deh. Itu dari saya. Dadah Maki. Charlie, artis terkenalnya Indonesia. Dari mana kakak budi? Dari Gempu bos. Bagaimana bisa sekarang ini anu tak bisa serta apa segala macam ya? Itu rapid. Kalau YouTube ya. Iya, YouTube. Bagaimana di YouTube tak? YouTube itu rata-rata 3 juta per hari. Ih, kerennya. Jadi biasa dalam 1 jam itu pengunjungnya YouTube itu 1 juta. Ih. Kerennya Tribun Timur di. Apalagi saja ada apa ini review ya? Review koran itu. Iya, bagaimana kita lihat tahu itu? Kita kan pengamat ini, bagaimana review koran itu? Itu ada pelanggan tetapnya itu yang tunggu itu. Iya. Saya biasa anu tuh
pagi-pagi. Mungkin dah lupa bilang malam kita bilang review makin dulu ya. Bang bagi Tapi kadang itu sudah terbit korannya baru di review terlambat. Oh. Kayaknya uploadernya terlambat. Tapi tetap kita ditunggu-tunggu. Kita ditunggu Karena pembawa acaranya yang lain daripada yang lain. Iya. Aduhnya juga. Ya, lagi. Jadi ada makin panen juga kasih dari kita dulu kakak Budi. Iya. Kok lili. Mana minta tarik tanu mana lumba-lumbanya kita kasih sih itu lumba-lumba. Saya bilang tidak ada. Lumba-lumba ini. Mana? Canggih ini Ada ada. yang ada di sini penerima vaksin. Coba kau dulu saya deh. Bagus yang kita deh. Kasih minta dulu orang lain. Dari gitu kakak RP. Dah.